Selamat pagi anak-anak, semoga kita selalu diberikan kemudahan dan keberkahan dalam mempelajari materi kimia hari ini. Materi yang akan kita bahas adalah asam dan basa. Bagaimana cara membedakan asam dengan basa, itu nanti akan kita bahas pada bab ini. Tentunya bisa kita lihat dengan memperhatikan gambar berikut ini yang ada kaitannya dengan asam basa itu. Bagaimana ekspresi seorang anak ketika memakan suatu jenis buah-buahan. Nah, pernahkah Anda makan jeruk seperti gambar di atas? Bagaimana rasanya? Tentu rasa jeruk tersebut berasa asam, bukan? Rasa buah jeruk dipengaruhi oleh sifatnya, yaitu asam atau basa. Mengenali asam dan basa tidak selalu dengan mencicipinya, karena cara tersebut tidak aman bagi tubuh kita. Selanjutnya, bagaimana kemudian cara untuk mengetahui bahan tersebut bersifat atau asam atau basa ketika kita tidak bisa mencicipinya? Nah, itu nanti bisa kita lihat berdasarkan sifatnya, karena ada beberapa banyak bahan yang bersifat asam atau basa yang tidak bisa kita cicipi. Nah, selanjutnya di tabel di sini bisa kita lihat bagaimana perbedaan mendasar antara larutan asam dengan larutan basa. Yang pertama, untuk larutan asam, ciri-cirinya ada 4 yang dituliskan di sini. Yang pertama, rasanya asam, tapi tidak semua dapat dicicipi. Kemudian bersifat korosif, artinya merusak logam, marmer, dan bahan lainnya. Kemudian yang kedua, memerahkan kertas lakmus biru. Kemudian yang ketiga, memiliki pH di bawah 7. Selanjutnya yang keempat, dalam air asam melepaskan ion H+. Sekarang kita bandingkan dengan larutan yang kemudian mempunyai sifat basa. Nah, ada 4 juga ciri-ciri dari larutan basa. Yang pertama, rasanya pahit, tidak semua basa dapat dicicipi, dan licin jika kena kulit, misalnya pada sabun. Kemudian yang kedua, membirukan kertas lakmus merah, jadi kebalikannya tadi dari larutan asam. Selanjutnya pH-nya itu di atas atau lebih besar dari 7. Kemudian yang keempat itu dalam air basa melepaskan ion OH-. Nah, ini beberapa ciri-ciri yang kemudian membedakan antara asam dengan basa tadi. Ada ion H+-nya dengan ada ion OH-nya. Sekarang kita lanjut kembali untuk mengenali suatu sifat zat, apakah dia asam atau basa. Kita tidak boleh sembarang mencicipi atau memegangnya, karena akan sangat berbahaya. Jadi cara yang tepat untuk menentukan sifat asam dan basa adalah dengan menggunakan zat penunjuk yang disebut indikator. Jadi ada beberapa zat yang bisa digunakan sebagai indikator ini, ada pembagiannya, itu yang akan kita bahas kembali. Ada 3. Jadi indikator asam basa adalah zat yang dapat berbeda warna dalam lingkungan asam atau basa. Jadi ketika dimasukkan ke dalam larutan asam atau basa, indikator tersebut akan memberikan warna yang berbeda pula. Jadi seperti itu. Ada beberapa jenis indikator yang dapat digunakan untuk membedakan larutan yang bersifat asam ataupun larutan yang bersifat basa. Ada 3, yaitu kertas lakmus, indikator universal, dan indikator buat dan indikator alam. Ada beberapa kertas yang bisa digunakan untuk digunakan sebagai indikator. Yang pertama, kertas lakmus. Indikator yang sering digunakan di laboratorium kimia adalah kertas lakmus merah dan kertas lakmus biru. Berdasarkan hasil pengujian dengan kertas lakmus tersebut dapat disimpulkan. Yang pertama, kalau larutan asam akan memerahkan lakmus biru, sedangkan pada larutan basa itu akan membirukan lakmus merah. Jadi kebalikannya untuk di larutan asam dengan larutan basa. Selanjutnya, yang kedua ada indikator alam.
Nah, berbagai jenis zat warna yang dipisahkan dari tumbuhan juga dapat digunakan sebagai indikator asam basa. Misalnya saja daun mahkota bunga, misalnya pada bunga kembang sepatu, bunga mawar, bisa juga pada kunyit ataupun bit yang akan memberikan warna yang berbeda. Nah, untuk perbedaan zat indikator alam yang digunakan itu dapat dilihat pada tabel di bawah ini. Perbedaan warna dalam suasana asam dengan suasana basa itu akan berbeda. Bisa dilihat di tabel yang pertama ada kunyit. Kalau warna dalam asam itu akan memberikan warna kuning, kemudian pada larutan basa itu berubah menjadi merah. Sama juga untuk indikator alam yang lain seperti umbi bit, daun pacar air, kemudian bunga sepatu, kemudian ada bunga nusa indah. Itu warna yang dihasilkan pada larutan asam dengan basa itu berbeda-beda. Jadi tergantung dari indikator alami yang digunakan. Selanjutnya yang ketiga ada indikator universal. Nah, indikator ini yang paling bisa kita gunakan untuk melihat bagaimana pH-nya. Indikator ini jadi pada saat dicelupkan pada larutan asam atau basa itu nanti akan bisa terbaca berapa pH-nya. Jadi warna-warna pada pH meter pada kertas indikator universal itu akan berbeda ketika dicelupkan pada larutan yang berbeda. Nah, di sini bisa dilihat kalau pada larutan asam itu nanti pH-nya kurang dari 7, larutan basa itu pH-nya lebih besar dari 7, kemudian untuk yang sifatnya netral pH-nya lebih besar sama dengan 7. Jadi asam dan basa bisa dibedakan. Jadi mungkin sekian materi kita pada pertemuan hari ini. Saya akhiri, wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.